Bapak Ibu guru hebat semua. Di sini saya akan berbagi atau sekedar sharing pengalaman saya waktu saya mengikuti wawancara calon guru penggerak. Di mana yang seperti kita tahu bahwa sisi wawancara ini waktu yang disediakan hanya 1,5 jam atau sekitar 90 menit, di mana tim penilainya adalah 2 orang sebagai asesor. Tapi sebelumnya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk subscribe video saya ya. Oke, terima kasih. Ada beberapa tips yang saya gunakan waktu itu di dalam saya menyiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tips yang pertama yaitu saya mempersiapkan diri untuk hadir lebih awal. Kenapa seperti itu? Agar terkesannya kita yang menunggu tim asesor. Jangan sampai tim asesor yang menunggu kita di ruang Zoom. Kalau tim asesor menunggu kita, menurut saya nanti mental kita akan down atau mental kita akan terganggu saat kita berhadapan dengan tim asesor. Jadi sekiranya Bapak Ibu semua kalau bisa hadir 15 menit lebih awal di ruang Zoom yang ada di SIM PKB. Tips yang kedua yaitu kita usahakan bisa mencairkan suasana dengan tim asesor. Biasanya kalau kita hadir 15 menit lebih awal, itu tim asesor akan sedikit berbincang-bincang dengan kita sebelum waktu kita mulai wawancara. Nah, waktu-waktu itu yang kita gunakan agar kita dapat saling menyapa, saling bertegur dengan tim asesor sehingga suasananya dapat cair dan mental kita tidak akan terganggu di saat wawancara karena perkenalan awalnya yang sudah cukup bagus dengan tim asesor. Tips yang berikut yaitu bagaimana cara kita menjawab pertanyaan. Nah, Bapak Ibu semua, esai yang kita sudah isi pada SIM PKB usahakan dikuasai karena hampir 80% pertanyaan dari tim asesor berdasarkan esai yang kita sudah isi. Sedangkan sisanya ya kisaran 20% itu adalah pengembangan atau pertanyaan penguji yang dikembangkan dari jawaban kita. Sehingga Bapak Ibu semua, selain jawaban yang sudah disiapkan Bapak Ibu semua berdasarkan esai, Bapak Ibu semua juga harus menyiapkan jawaban-jawaban alternatif yang ada di luar esai. Tetapi sekiranya jawaban yang kita munculkan itu juga usahakan jangan terlalu menyimpang jauh dari esai yang kita sudah isi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul oleh tim asesor. Pertanyaan awal yang sering muncul yang ditanyakan oleh tim asesor selain identitas kita, yaitu mereka selalu menanyakan motivasi terbesar kita di dalam mengikuti program guru penggerak. Nah, pertanyaan ini biasanya cukup lama karena mereka menggali motivasi terbesar kita, baik itu yang ada pada dalam diri kita maupun yang berasal dari luar diri kita. Nah, seandainya jawaban kita pada esai hanya berasal dari dalam diri kita, maka Bapak Ibu semua harus mempersiapkan jawaban-jawaban cadangan seandainya tim asesor itu menanyakan lebih jauh motivasi-motivasi yang ada pada diri kita. Mereka akan mencari tahu motivasi terbesarnya seperti apa sehingga mereka dapat mengambil satu kesimpulan motivasi kita di dalam mengikuti program guru penggerak ini. Pertanyaan berikut yang sering ditanyakan oleh tim asesor yaitu mereka menanyakan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas diri, baik itu sebelum kita mendaftar sebagai calon guru penggerak atau nanti suatu saat di saat kita sudah menjadi guru penggerak. Nah, di dalam meningkatkan kualitas diri ini Bapak Ibu semua, kita harus meyakinkan mereka bahwa di dalam meningkatkan kualitas diri ini kita dapat mencarinya sendiri tanpa menunggu dari pihak-pihak luar seperti dari dinas atau pihak-pihak kemanapun juga. Jadi kita meyakinkan mereka bahwa kita tidak akan pernah berhenti meningkatkan kualitas diri. Bisa dengan cara pelatihan atau apapun juga yang sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Pertanyaan yang sering muncul berikutnya yaitu mereka menanyakan apa kendala kita selama melaksanakan tugas sebagai guru. Nah, di saat kita menjawab kendala atau kendala-kendala kita yang kita hadapi di dalam melaksanakan tugas kita, Bapak Ibu semua juga harus mempersiapkan solusi dalam menghadapi kendala tersebut. Biasanya tim asesor itu selalu menanyakan solusi yang kita ambil di dalam menghadapi kendala tersebut.
selanjutnya pertanyaannya, adakah dukungan dari pihak luar? Nah, pada pertanyaan ini tim asesor biasanya ingin mencari tahu bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat di luar. Nah, di sini dapat kita menjawab dengan masyarakat atau tetangga sekolah kita atau pemerintah di mana tempat sekolah kita berada dan pihak-pihak luar yang ada kaitannya dengan tupoksi kita sebagai guru. Nah, sekiranya jawaban ini meyakinkan mereka bahwa kita tidak ada masalah dengan pihak-pihak luar selama kita menjalani proses kita sebagai guru. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya yang dimunculkan oleh tim asesor yaitu bagaimana kita memotivasi orang lain untuk maju. Nah, pertanyaan ini menguji kita untuk meyakinkan mereka bahwa suatu saat seandainya kita menjadi guru penggerak, kita dapat menggerakkan orang lain untuk maju. Karena tugas utama guru penggerak adalah memajukan pendidikan di mana tempat dia berada. Nah, Bapak Ibu semua, di dalam menjawab pertanyaan motivasi ini, sekiranya Bapak Ibu semua mempersiapkan juga jawaban bagaimana hasil dari cara kita memotivasi orang tersebut. Apakah berhasil atau tidak? Kalau memang tidak, kendalanya seperti apa? Dan kalau seandainya berhasil, berhasilnya juga itu seperti apa? Mungkin pertanyaan-pertanyaan lanjutan ini yang disiapkan juga di dalam menghadapi atau menjawab pertanyaan seperti ini dari tim asesor. Yang berikutnya adalah pertanyaan, apakah kita tidak pernah atau pernah tidak didukung di saat melakukan inovasi dan bagaimana solusinya? Nah, di sini biasanya tim asesor itu menanyakan yang ada kaitannya dengan tupoksi kita yaitu sebagai guru. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan inovasi kita di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, jawaban dari Bapak Ibu semua akan terus dikembangkan oleh tim asesor. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pernah melakukan inovasi, pasti pertanyaan berikutnya dan inovasinya berupa apa? Dan hasilnya seperti apa? Apakah berhasil atau tidak? Kalau memang berhasil, hasilnya seperti apa? Tapi kalau tidak berhasil, solusinya bagaimana? Apakah ada tindak lanjut atau tidak? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari pertanyaan seperti ini. Mungkin itu juga harus disiapkan oleh Bapak Ibu sehingga nanti tim asesor menanyakan soal seperti ini, Bapak Ibu guru tidak kaget lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Pertanyaan terakhir yang biasanya ditanyakan oleh tim asesor atau pertanyaan penutup, yaitu biasanya mereka menanyakan pengalaman terbaik kita selama menjadi guru. Nah, pengalaman terbaik ini bisa kita guru dengan guru, atau guru dengan kepala sekolah, atau guru dengan murid-murid kita. Mungkin seperti itu. Jadi pengalaman terbaik dan pengalaman itu seperti apa? Mungkin itu juga harus disiapkan karena biasanya pertanyaan ini paling sering ditanyakan di akhir dari sesi wawancara kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru hebat, tips dan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu dari tim asesor. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan dibunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi.